Ayahmu juga seekor harimau putih. Semua kerabat wanitamu adalah harimau putih. Sedangkan kamu adalah seekor harimau hitam. Ayahmu yang marah memukuli ibumu selama 3 hari 3 malam. Lalu menggantung dan mencambuk macan kumbang tetangga selama 2,5 hari. Tapi tetap tidak bisa menemukan kenapa garis keturunanmu berbeda. Karena marah, ayah dan ibumu langsung meninggalkanmu dan pergi masing-masing. Kamu yang lemah hanya bisa bertahan hidup sendirian di alam liar. Untungnya takdir sepertinya tidak terlalu kejam padamu. Tidak lama setelah ditinggalkan kamu membangkitkan kemampuan spesialmu. Sistem disiplin diri menjadi kuat. Selama kamu terus melakukan sesuatu untuk jangka waktu tertentu, sistem akan memberimu hadiah poin atribut tertentu. Jadi hal pertama yang kamu lakukan setiap hari setelah bangun adalah berlatih dengan gila-gilaan. Setelah berlatih selama 2,5 tahun, kamu telah berubah dari anak harimau yang lemah dan tak berdaya, menjadi raja hutan di wilayah ini. Saat ini kamu pergi mencari makan seperti biasa, namun kamu menemukan seekor anak harimau putih di depanmu. Ia terlihat dikepung oleh sekelompok serigala liar. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka, namun menghadapi kepungan serigala, ia sama sekali tidak takut. Memperlihatkan giginya yang belum tumbuh sempurna, mengaum mengancam ke arah kelompok serigala. Tapi suaranya tidak memiliki wibawa seperti harimau dewasa. Bukannya membuat kelompok serigala mundur, malah terlihat galak tapi imut. Kelompok serigala mendekat lagi. Hati anak harimau putih itu pun mencelos. Sialan, apakah aku Liu Ruyan yang telah bereinkarnasi akan menjadi santapan serigala-serigala liar ini? Belum lama ini Liu Ruyan bereinkarnasi ke dalam tubuh harimau putih kecil ini. Di kehidupan sebelumnya dia adalah ratu manusia yang dihormati oleh banyak orang. Tetapi saat bertarung melawan ras iblis, dia dikhianati oleh para petinggi ras manusia dan mati di tangan musuh. Demi secercah harapan untuk hidup, dia menggunakan teknik rahasia untuk melindungi jiwa aslinya. Hasilnya saat bangun kembali dia sudah berada di dalam tubuh harimau putih kecil ini. Seketika dari seorang ratu yang agung, berubah menjadi seekor harimau putih biasa, membuatnya sulit untuk menerima. Sudah jatuh tertimpa tangga, karena semua harimau lainnya adalah harimau Siberia. Hanya dia seekor harimau putih, sehingga dia langsung dibuang oleh orang tua kandungnya. Dia hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup sendirian di tengah hutan belantara ini. Melihat serigala liar yang semakin mendekat ke arahnya, hati Liu Ruyan dipenuhi dengan rasa tidak terima. Masa iya aku seorang maharani yang terlahir kembali, justru akan mati di mangsa serigala? Terlihat serigala liar itu melolong lalu menerjang ke arah Liu Ruyan. Saat itu Liu Ruyan hampir kehilangan harapan untuk hidup. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas di depan matanya. Bayangan hitam itu bergerak sangat cepat, dengan aura yang tak terhentikan. Sesaat kemudian terlihat bayangan hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan langsung menggigit leher serigala liar itu. Terdengar suara retakan, leher serigala yang menerkamnya itu langsung remuk tergigit. Terlihat seekor harimau hitam besar bagaikan iblis muncul di hadapan kawanan serigala. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, membuat kawanan serigala itu takut untuk mendekat. Pupil mata serigala pemimpin itu tiba-tiba menyusut. Secara tidak sadar ia mundur selangkah. Setelah 2,5 tahun berlalu, sosokmu yang kekar ini telah menjadi mimpi buruk bagi para hewan di radius puluhan kilometer. Namun kau sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Sebuah auman yang berat bergema di angkasa. Kawanan serigala itu seketika panik dan lari tunggang langgang. Payah bahkan tidak berani melawan balik. Kau meludahkan bulu serigala di mulutmu dengan nada menghina. Sebelum Liu Ruyan sempat bereaksi dia menyadari kawanan serigala telah kabur. Dia terpaku di tempat hatinya dipenuhi keterkejutan. Mata bulatnya terbuka lebar. Liu Ruyan menatapmu, seolah tidak percaya bahwa dia baru saja diselamatkan. Tanpa sadar hatinya dipenuhi rasa terima kasih padamu. Benar-benar Raja Harimau yang perkasa. Sementara kau menunduk menatap Liu Ruyan. Tatapan matamu menunjukkan sedikit keanehan. Tindakan si kecil tadi cukup berani juga. Asal kau tahu selama ini hewan buas lain jangankan bertatapan denganmu. Mendekatimu saja mereka tidak bisa. Harimau putih kecil ini bukan hanya tidak menunjukkan rasa takut, malah berani menatapku lurus-lurus. Kamu menatap Liu Ruyan dengan sedikit pengakuan yang jarang terlihat di matamu. Dengan suara robekan kamu merobek satu kaki serigala, menyerahkannya ke hadapan Liu Ruyan lalu berbalik pergi. Liu Ruyan menatap kaki serigala itu dan tersadar. Sambil membawa kaki itu dia bergegas mengejar. Langkahnya meskipun sedikit goyah tapi penuh dengan tekad. Dia tidak ingin membiarkanmu pergi begitu saja. Dia tahu betul di dalam hutan yang berbahaya ini, hanya dengan mengikutimu dia baru punya harapan untuk bertahan hidup. Kamu menghentikan langkahmu dan menatap Liu Ruyan dengan bingung. Anak kecil apa kamu masih ada urusan? Aku ingin mengikutimu. Suara Liu Ruyan terdengar penuh harap. Dia sekarang hanyalah seekor anak harimau dan juga terluka. Di dalam hutan ini mungkin akan sulit untuk bertahan hidup. Mengikutiku, bagaimana dengan orang tuamu? Liu Ruyan menundukkan kepalanya berpura-pura menyedihkan. Karena warna buluku berbeda, aku diusir oleh orang tuaku. Aku sudah lapar selama 3 hari. Liu Ruyan terus berpura-pura kasihan.
Tapi dalam hatinya dia merasa malu dengan tindakannya ini. Aku Liu Ruyan, seorang maharani yang agung. Dulu bisa membalikkan awan dan memanggil hujan sesuka hati. Dengan satu pikiran bisa menentukan hidup mati banyak orang. Tapi sekarang harus berpura-pura kasihan untuk mendapatkan simpati. Sungguh memalukan. Melihatmu tidak menjawab, Liu Ruyan kembali bicara. Aku mohon padamu. Aku ingin bertahan hidup. Kalimat ini langsung menusuk kelemahanmu. Kamu teringat dirimu sendiri yang jelas-jelas punya orang tua. Saudara yang sehat tapi malah menjadi yatim piatu. Awalnya mengira dirimu sudah cukup sengsara. Tidak disangka ada sesama yang nasibnya begitu mirip denganmu. Ini benar-benar harimau senasib sepenanggungan. Dalam hatimu muncul rasa simpati pada harimau kecil ini. Baiklah kalau begitu ikuti saja aku. Hati Liu Ruyan merasa senang. Sepertinya aku sudah berhasil mendapatkan simpatinya. Memikirkan diriku seorang maharani yang agung sekarang malah harus bergantung pada belas kasihan sesama untuk bertahan hidup. Liu Ruyan merasa malu saat memikirkannya. Untungnya ini hanyalah seekor harimau. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa membuka mulut untuk bertanya. Mendapat izin darimu. Liu Ruyan pun dengan hati-hati mengikuti di belakang. Sambil berjalan, Liu Ruyan mengamatimu dengan penasaran. Bagaimana sebenarnya orang ini melakukannya? Memiliki fisik yang begitu kuat bahkan sebelum kebangkitan energi spiritual. Meskipun belum lama sejak dia terlahir kembali, tapi Liu Ruyan yakin bahwa dia masih berada di dunia dari kehidupan sebelumnya. Hanya saja tidak tahu berapa lama lagi sampai kebangkitan energi spiritual. Tanpa energi spiritual, hampir semua teknik yang dia kuasai di kehidupan sebelumnya tidak bisa dilatih. Dan sebelum itu, sepertinya dia hanya bisa mengikuti harimau hitam besar ini. Kamu berjalan di depan, tiba-tiba menyadari harimau putih kecil itu tertinggal. Berhenti dan menoleh ke belakang. Hanya terlihat Liu Ruyan berjalan maju dengan susah payah sambil terpincang-pincang. Kecepatannya sangat lambat, berjalan ke sisi Liu Ruyan. Menunduk dan melihat, baru menyadari kaki belakangnya terluka parah. Sedang berdarah, darah segar terus mengalir menodai bulu putih di sekitarnya. Anak kecil yang hebat, sangat tangguh. Kamu jadi semakin menghargainya. Liu Ruyan mendengar perkataanmu. Dia pun tidak bisa menahan untuk mengangkat kepalanya dengan bangga. Meskipun sekarang dia hanyalah seekor anak harimau putih kecil. Tapi aura kesombongan permaisurinya masih ada. Kamu menatap Liu Ruyan dan tersenyum. Anak kecil, kamu berjalan terlalu lambat seperti ini. Naiklah, sambil berkata. Kamu pun berjongkok. Liu Ruyan ragu sejenak, akhirnya tetap melompat ke atas. Saat Liu Ruyan melompat ke punggungmu, barulah Liu Ruyan bisa merasakanmu secara langsung. Betapa kuatnya tubuhmu. Apa yang sebenarnya dilakukan harimau ini setiap hari, sehingga otot-ototnya bisa begitu kuat. Sebagai seorang permaisuri, badai besar seperti apa yang belum pernah dia lihat. Berbagai metode kultivasi aneh, kultivator yang juga aneh, berbagai macam binatang evolusi, gunung dan monster laut. Dia sudah tidak heran lagi dengan semua itu. Tetapi harimau sepertimu yang sebelum kebangkitan energi spiritual, sudah memiliki fisik sekuat ini. Benar-benar belum pernah terdengar. Hal ini membuat Liu Ruyan sangat penasaran denganmu. 2,5 menit kemudian, kau membawa harimau putih kecil kembali ke wilayahmu. Di sini ada sebuah anak sungai yang jernih. Airnya mengalir dengan gemericik. Kau biasanya datang ke sini untuk mandi setelah selesai beraktivitas. Kau menurunkan harimau putih kecil itu, menyuruhnya membersihkan lukanya sendiri terlebih dahulu. Setelah berkata begitu kau pun berbalik pergi. Ini adalah wilayahmu. Binatang buas tidak ada di sini. Jadi tidak perlu takut ada binatang buas yang akan menyakiti si putih kecil. Memandangi punggungmu yang pergi menjauh, Liu Ruyan mengerjapkan matanya yang besar. Dia tidak menyangka harimau hitam besar ini ternyata begitu perhatian. Bahkan tahu untuk menyuruhnya membersihkan luka. Sepertinya harimau ini jauh lebih pintar dari yang dibayangkannya. Sambil membersihkan diri, Liu Ruyan tanpa sadar mulai memikirkan informasi tentangmu. Bisa merawat yang lemah dan mengerti cara membersihkan luka. Sebenarnya dari mana asal-usul harimau hitam besar ini? Padahal dia tidak tahu kalau kau juga bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya kau bahkan seorang mahasiswa berprestasi di Fakultas Kedokteran. Sesaat kemudian kau berjalan kembali. Mendengar suara langkah kaki, karena Liu Ruyan sempat terkejut sebelumnya. Dia hampir secara refleks langsung berbalik, menoleh ke arahmu, lalu melihatmu berjalan ke arahnya sambil menggigit beberapa tanaman. Tepat saat dia merasa bingung, dia melihatmu mengunyah tanaman di mulutmu. Ini apa? Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kau meliriknya sekilas. Ini ramuan herbal, bisa mengobati lukamu, tapi awalnya mungkin akan sedikit sakit. Kamu tahan sebentar, tidak akan lama lagi akan sembuh. Mendengar itu, Liu Ruyan langsung membelalakkan matanya. Mata kirinya seolah bertuliskan tidak. Mata kanannya bertuliskan percaya. Sebelum Liu Ruyan pulih dari keterkejutannya, kamu sudah mengoleskan tanaman yang dikunyah di atas luka Liu Ruyan. Dia sedang mengobatiku. Liu Ruyan menunduk melihat kaki belakangnya yang terluka. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Tetapi getaran samar yang datang dari lukanya memberitahunya dengan jelas
bahwa ini adalah kenyataan. Tapi bagaimana bisa seekor harimau mengerti ilmu pengobatan? Kamu juga tidak memedulikan ekspresi terkejutnya. Hanya saja sudut bibirmu tidak bisa menahan untuk sedikit terangkat. Menjadi sedikit angkuh. Anak kecil, kamu istirahatlah yang baik. Aku akan mencarikanmu makanan. Liu Ruyan tertegun. Pandangannya jatuh pada bangkai serigala liar di sampingnya. Hatinya dipenuhi keraguan. Bukankah makanannya ada di sini? Memikirkan nanti harus memakannya mentah-mentah dengan bulu dan darahnya. Hati Liu Ruyan langsung merasa sedikit tidak terbiasa. Bagaimanapun juga, dia pernah menjadi seorang maharani. Kapan dia pernah berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Jangankan makan daging mentah, bahkan makanan lezat yang dimakan orang biasa pun dia cemooh. Tidak apa-apa, yang terpenting sekarang adalah bertahan hidup. Setelah mempersiapkan mentalnya, begitu dia mengangkat kepala, dia melihatmu dengan terampil merobek bangkai serigala liar itu. Menguliti bulunya, membersihkannya hingga bersih. Seluruh gerakannya mengalir lancar dan selesai dalam sekali jalan. Liu Ruyan langsung membelalakkan matanya. Hatinya dipenuhi kekaguman. Harimau hitam besar ini ternyata sangat teliti. Harus dikuliti dulu sebelum dimakan. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri. Rasa penasarannya terhadap harimau hitam besar ini bertambah lagi. Kebetulan melihat Liu Ruyan sedang memperhatikan. Dia mengira Liu Ruyan lapar. Langsung berkata, "Anak kecil, tunggu sebentar ya, sekarang belum bisa dimakan." Mendengar itu Liu Ruyan memiringkan kepalanya. Mata kecilnya dipenuhi dengan kebingungan besar. Bulunya juga sudah dibersihkan, noda darahnya juga sudah dicuci bersih. Kalau tidak dimakan untuk apa dibiarkan di sana? Lihat kamu mengambil sebatang kayu runcing dari samping. Mengambil sebuah papan kayu, lalu meletakkan beberapa rumput kering di atas papan itu. Kemudian langsung duduk di tanah. Kedua cakar depannya memegang erat kayu dan menggosok-gosokkannya. Kalau harimau biasa, tentu tidak akan bisa melakukan gerakan seperti ini. Tapi di bawah dukungan banyak poin atribut sistem, semua kemampuanmu sudah mencapai level maksimal. Sudah jauh melampaui hewan buas biasa. Liu Ruyan melihat pemandangan ini. Matanya terbelalak seolah melihat hantu. Membuat api dengan kayu. Harimau hitam besar ini ternyata bisa membuat api dengan kayu. Saat ini si harimau putih kecil sedang menatap dengan heran. Melihatmu dengan mahir membuat api dengan kayu. Sebelumnya melihatmu menguliti dan membersihkan serigala saja sudah tidak masuk akal. Tidak disangka ada yang lebih tidak masuk akal lagi. Perlu diketahui energi spiritual saat ini belum pulih. Banyak hewan buas yang belum memiliki kesadaran. Hanya naluri paling primitif yang menggerakkan mereka. Namun semua tindakanmu ini cukup membuktikan IQ-mu tidak rendah. Setidaknya sudah mencapai level orang dewasa. Hati Liu Ruyan dipenuhi ribuan pertanyaan. Terdengar suara, puff, di bawah gerakanmu yang mahir. Sebuah percikan api kecil muncul dari rumput kering. Liu Ruyan menatap api yang menari-nari itu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka seekor harimau ternyata bisa menguasai keahlian setinggi ini. Cahaya api yang hangat itu menyinari wajahmu, membuatnya yang baru saja terlahir kembali merasakan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seketika kamu mendirikan panggangan dan mulai memanggang daging. Di panggangan ini ada bekas gosong. Jelas ini bukan pertama kalinya digunakan. Melihat tindakanmu, Liu Ruyan semakin terkejut saat melihatnya. Bahkan sudah sedikit mati rasa. Tapi dalam hatinya dia yakin, harimau hitam besar ini pasti tidak biasa. Semakin dilihat kamu semakin mirip manusia. Tidak mungkin. Memikirkan ini detak jantung Liu Ruyan seakan berhenti sejenak. Dia sangat ingin bertanya, tapi dia tidak berani membuka mulut. Saat memanggang daging, kamu sesekali melirik Liu Ruyan di samping. Kamu tahu beberapa hewan liar biasa sangat takut pada api. Namun Liu Ruyan tidak hanya tidak takut dan menjauh seperti yang kamu bayangkan. Malah dia melangkah lebih dekat. Cahaya api memantul dan menari di pupil matanya. Hal ini membuatmu sedikit terkejut. Anak kecil ini nyalinya cukup besar. Tapi kamu jangan terlalu dekat. Hati-hati percikan apinya mengenai tubuhmu. Nanti bulumu yang seputih salju ini bisa hilang. Liu Ruyan mengangguk dengan tatapan kosong. Menjaga jarak. Tidak lama kemudian, daging panggangnya mendesis dan mengeluarkan minyak. Aromanya menyebar kemana-mana. Liu Ruyan yang sangat lapar sampai ngiler melihatnya. Matanya terpaku pada daging di atas panggangan. Hatinya dipenuhi dengan keinginan. Melihat itu kamu langsung tertawa. Kemudian kamu menyobek satu kaki serigala untuk Liu Ruyan. Kamu kelaparan ya? Makanlah. Liu Ruyan melihat kaki serigala yang harum itu. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia segera mengambil kaki serigala itu dan mulai melahapnya dengan rakus. Karena makan terlalu cepat, mulut kecilnya dipenuhi makanan sampai menggembung. Saking panasnya dia sampai meringis. Tapi gerakan merobek dan menggigitnya tidak berhenti. Melihat penampilan Liu Ruyan yang makan dengan lahap, hatimu dipenuhi dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Setiap hari kamu sendirian mencari makan di hutan. Kesunyian di hutan sering membuatmu merasa kesepian. Dan sekarang dengan ditemani oleh Liu Ruyan, hidupmu seakan memiliki warna yang berbeda. Kamu teringat akan pengalamanmu sendiri. Lalu menatap Liu Ruyan. Kalian berdua sama-sama pernah ditinggalkan oleh orang tua di dunia ini.
berjuang sendirian untuk bertahan hidup. Nasib yang serupa ini membuatmu merasakan perasaan yang istimewa terhadap Liu Ruyan. Seolah kalian adalah rekan yang terikat erat oleh takdir. Anak kecil, mulai sekarang hiduplah bersamaku. Liu Ruyan mendengar perkataanmu, langsung menghentikan gerakan makannya. Matanya berbinar-binar, menganggukkan kepala tanpa ragu-ragu. Baik, ini juga yang dia pikirkan. Lagi pula dia sekarang terlalu lemah. Punya pelindung yang kuat juga tidak buruk. Paling parah setelah energi spiritual pulih nanti. Kultivasinya berhasil. Saat ini, kamu mau aku memanggilmu Papa? Kenapa kamu tidak mau? Kamu melihat keraguan di mata Liu Ruyan. Sedikit keraguan muncul di hatimu. Detik berikutnya Liu Ruyan baru sadar kembali. Berteriak dalam hati, mana mungkin aku mau? Tentu saja Maharani ini tidak mau memanggilmu Papa. Kamu benar-benar sedang bermimpi. Hanya seekor harimau fana, juga pantas menjadi ayahku sang Maharani. Melihat Liu Ruyan terdiam, kamu merasa sedikit kecewa, karena kamu tidak mau. Kalau begitu lupakan saja, kamu berbalik dan tidak melihatnya lagi. Kamu tadinya berpikir si kecil ini akan dengan senang hati menerima tawaranmu. Lagi pula di dalam hutan ini, kalian yang saling menemani juga bisa dianggap sebagai takdir yang istimewa. Karena si kecil tidak mau, kamu tentu saja tidak akan memaksanya. Liu Ruyan menatap punggungmu. Tiba-tiba muncul perasaan cemas di hatinya. Orang ini tidak marah kan? Kalau dia benar-benar marah, bagaimana kalau aku diusir? Dengan kekuatannya saat ini, tanpa perlindungan dari harimau hitam besar ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup di alam liar. Cakar kecilnya menggaruk tanah dengan lembut, tapi menyuruhku sang Maharani memanggilnya ayah. Ini juga terlalu. Saat ini wajah Liu Ruyan tampak sangat kusut. Keangkuhan dan kesulitan yang dihadapinya terus bergejolak di dalam hatinya. Di kehidupan sebelumnya sebagai seorang Maharani, Liu Ruyan sangat tahu, di dunia yang kuat memangsa yang lemah ini. Entah menjadi kuat, atau bergantung pada pihak yang kuat. Kalau tidak bahkan hak untuk hidup pun tidak ada. Meskipun dia sekarang tahu banyak metode kultivasi, dia juga punya cara untuk bangkit dalam waktu singkat. Tapi masalahnya adalah energi spiritual di sini belum pulih. Dan tubuhnya juga masih begitu lemah. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan kembali menatap punggungmu. Bagaimanapun juga kamulah yang telah menyelamatkannya, dan juga merawatnya. Budi menyelamatkan nyawa itu setinggi langit. Akhirnya, Liu Ruyan mengertakkan gigi, dan membuat keputusan yang sulit. Suara Liu Ruyan lirih seperti nyamuk. Ayah, tapi hutan di tengah malam memang sunyi senyap. Sebagian perhatianmu juga tertuju pada Liu Ruyan. Sekecil apapun suaranya tetap tertangkap olehmu. Tubuhmu berhenti bergerak, sontak hatimu dipenuhi kegembiraan. Tiba-tiba kamu berbalik menatap Liu Ruyan. Tatapan matamu penuh dengan kelembutan dan kebahagiaan. Baik, mulai sekarang, kamu adalah putri kesayangan Papa. Sini biar Papa peluk. Liu Ruyan menundukkan kepala merasakan belayanmu. Hatinya terasa sangat kacau dan kesal. Ini penghinaan yang luar biasa. Aku sang Maharani malah memanggil seekor harimau biasa ayah. Hal ini sama sekali tidak boleh diketahui oleh makhluk ketiga manapun. Saat ini dia berharap bisa menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Oh ya, kamu belum punya nama kan? Liu Ruyan mendengarnya. Tiba-tiba firasat buruk muncul di hatinya. Baru saja ingin membuka mulut. Tapi tiba-tiba dia sadar ada yang tidak beres jika dia punya nama. Apalagi nama yang sangat manusiawi. Pasti akan membuatmu curiga. Bisa-bisa dirinya langsung berubah menjadi daging panggang di atas panggangan. Dia pun langsung menutup mulutnya lagi. Saat ini kamu sedang memikirkan sebuah nama. Tidak menyadari keanehan pada ekspresi Liu Ruyan. Karena seluruh tubuhmu berwarna putih. Mulai sekarang Papa akan memanggilmu Xiao Bai ya. Mata Liu Ruyan langsung terbelalak. Xiao Bai, aku seorang Maharani yang agung. Kamu berani-beraninya memberiku nama seperti ini. Lagi pula aku sekarang adalah harimau putih. Harimau putih besar yang gagah perkasa sejak lahir. Kamu mengerti tidak? Aku bukan anjing. Hatinya dipenuhi dengan protes. Tapi dia tidak berani menunjukkannya. Hanya bisa memelototimu sebagai protes tanpa suara. Nama ini bagus juga, Xiao Bai. Bagus kan kedengarannya? Kamu sama sekali tidak memperhatikan penolakan di mata Liu Ruyan. Menatap Liu Ruyan dengan wajah penuh harap. Liu Ruyan memprotes keras di dalam hatinya. Bagus kok. Apanya yang bagus? Tapi saat tatapannya bertemu denganmu, mulut kecilnya langsung menurut. Terus-menerus menganggukkan kepala kecilnya. Sangat bagus. Aku sangat suka. Kalau begitu sudah diputuskan. Mulai sekarang nama panggilanmu adalah Xiao Zi. Kamu menatap Liu Ruyan dengan puas. Hatimu dipenuhi rasa pencapaian. Tadinya mengira nama yang kamu berikan akan dibenci oleh Liu Ruyan. Tak disangka Liu Ruyan menyetujuinya dengan begitu mudah. Sepertinya diriku ini cukup berbakat dalam memberi nama. Pertama kali menjadi ayah harimau. Seketika muncul rasa tanggung jawab di hatimu. Lalu dengan lembut menepuk-nepuk kepala kecil Liu Ruyan. Xiao Bai, anak baik, makan pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Apa lanjut panggangkan untukmu. Mendengar dua kata Papa, rasa malu di hati Liu Ruyan sudah hampir meledak. Aku tahan, diam-diam bersumpah dalam hati. Setelah kebangkitan energi spiritual dimulai,
Aku harus pergi dari sisi harimau hitam besar ini. Sama sekali tidak boleh membiarkan masalah ini tersebar. Hidup kembali untuk kedua kalinya. Dia tahu letak banyak kesempatan. Di kehidupan ini dia bisa merebut semuanya. Merebut kembali kemuliaan miliknya. Bahkan bisa mencapai tahap yang belum pernah dicapainya di kehidupan sebelumnya. Tentu saja Liu Ruyan bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah kebangkitan energi spiritual, dia tentu saja juga akan sedikit membantumu. Setidaknya tidak akan membiarkanmu saat kebangkitan energi spiritual. Di masa-masa kacau setelahnya, terbunuh oleh manusia atau monster buas lainnya. Merencanakan masa depannya dengan baik. Sebagian besar rasa malunya telah lenyap. Saat ini, setengah bagian serigala liar lainnya juga sudah kamu panggang. Xiao Bai, ayo sini makan daging. Aku datang. Liu Ruyan mencium aromanya dan merespons dengan riang. Seketika dia terlepas dari kesedihannya tadi. Sambil melompat-lompat kecil dia berlari ke arahmu. Penampilannya begitu lincah dan menggemaskan. Membuat siapapun yang melihatnya jadi ingin memeluknya erat. Setelah makan sampai kenyang, Liu Ruyan dengan puas memegangi perut kecilnya sambil berbaring di rerumputan. Sejak dia ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, dia tidak pernah lagi makan sampai kenyang. Hari ini makannya nikmat sekali. Saat dia tersadar, perutnya sudah membuncit kekenyangan. Melihat Liu Ruyan menunjukkan raut wajah puas, hatimu merasa sangat senang. Tak terasa waktu berlalu hingga keesokan paginya. Pandanganmu tertuju pada Liu Ruyan yang selesai sarapan. Xiao Bai, ayo, ikut ayah berolahraga. Liu Ruyan memiringkan kepalanya. Berolahraga? Jangan-jangan tubuh ayah begitu kuat karena berolahraga. Sini, ikuti ayah. Lalu kamu pun mulai melakukan push-up. Selama ini, kamu selain berlatih gila-gilaan setiap hari, juga rutin melakukan 2000 push-up. Terlihat tubuhmu tengkurap dengan mantap di tanah. Bertumpu pada kedua tangan, cakar raksasanya terbenam jauh ke dalam tanah. Perlahan menekuk kaki depannya, menurunkan tubuhnya, otot-ototnya menegang. Setiap bagian ototnya mengerahkan kekuatan. Gerakannya sempurna dan penuh tenaga. Setiap gerakan turun dan naiknya penuh dengan kekuatan. Melihat pemandangan ini Liu Ruyan langsung tercengang. Ini metode olahraga apa? Di kehidupan sebelumnya dia telah melihat berbagai macam metode penguatan tubuh yang sangat hebat. Tapi belum pernah melihat cara berlatih yang aneh seperti ini. Xiao Bai, kenapa masih bengong? Sini cepat berlatih bersama ayah. Kamu tersenyum melihat Liu Ruyan yang sedang melamun. Dan mendesaknya, Liu Ruyan tidak berdaya, tapi hanya bisa patuh menurut. Dia meniru gerakanmu dan tengkurap di tanah. Kedua tangan menopang di tanah. Namun tubuhnya terlalu kecil dan lemah. Sama sekali tidak bisa melakukan push-up dengan benar sepertimu. Cakar kecilnya terus tergelincir di tanah. Tidak bisa menemukan titik tumpuan. Tubuhnya bergoyang-goyang. Terdengar suara gedebuk. Liu Ruyan terjatuh ke tanah dan mulutnya penuh debu. Kamu tersenyum melihat Liu Ruyan yang kesulitan. Xiao Bai, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Baik ayah. Liu Ruyan menyetujuinya di permukaan. Sambil berusaha keras melakukan push-up. Sambil diam-diam mengeluh dalam hati. Metode latihan macam apa ini? Tapi dia tidak berani menentang perintahmu. Hanya bisa terus melakukannya. Melihat Liu Ruyan yang meniru gerakanmu, kamu pun tertawa terbahak-bahak, lalu mempercepat gerakanmu. Sementara Liu Ruyan terus-menerus mencium tanah. Satu besar, satu kecil. Satu hitam, satu putih. Pemandangan ini terlihat begitu harmonis dan hangat. Setelah beberapa saat, Liu Ruyan sudah benar-benar kelelahan. Dia terbaring di tanah terengah-engah. Lidah kecilnya menjulur keluar terus-menerus menjilati bibirnya. Terlihat sangat lelah. Kamu melihat penampilan Liu Ruyan yang menggemaskan. Mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecilnya. Xiao Bai, kalau lelah istirahatlah sebentar. Liu Ruyan menganggukkan kepalanya. Berbaring di lantai tak ingin bergerak sedikit pun. Dia berpikir dalam hati, latihan ini benar-benar melelahkan. Ku tidak akan pernah melakukannya lagi. Namun saat dia menoleh untuk melihatmu, dia menyadari kecepatanmu menjadi semakin cepat, dan setiap gerakannya dilakukan dengan sangat presisi. Meskipun terlihat aneh, tetapi sangat menarik untuk ditonton. Tak lama kemudian kamu menyelesaikan latihanmu. Di dalam benakmu terdengar suara notifikasi mekanis dari sistem. Naik level. Saat ini sudah naik ke level 9. Sesaat kemudian, sebuah cahaya misterius yang tak kasat mata menyelimutimu. Bentuk tubuhmu menjadi sedikit lebih besar. Otot-ototmu menjadi lebih kekar. Auramu juga menjadi sedikit lebih kuat. Liu Ruyan seketika tertegun. Dia sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Metode latihan yang kasar ini ternyata sangat efektif. Hal ini membuatnya harus mulai meninjau kembali cara latihanmu.